Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad alihi wasallam. Alhamdulillah, kata terbaik saat ini yang bisa kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih senantiasa diberikan kesehatan untuk mengikuti pembelajaran online dari rumah untuk pelajaran pendidikan kemuhammadiyah pertemuan keempat pada hari ini. Salam dan salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para siswa sekalian, untuk hari ini pertemuan keempat untuk materinya yaitu masih di bagian B. Untuk hari ini yaitu ruang lingkup pendidikan kemuhammadiyahan. Silakan diperhatikan slide-nya. Saya akan menjelaskan secara singkat saja karena kita dibatasi waktu. Sudah banyak siswa mengeluh kuotanya kurang, habis dan seterusnya. Ya, kita maklumi bersama. Ya, keadaan yang membuat kita seperti saat ini, ya. Jadi pelajaran hari ini yaitu siswa memahami ruang lingkup pendidikan kemuhammadiyahan. Ada 5 yang akan kita bahas pada pertemuan kesempatan hari ini. Yang pertama adalah sejarah, kepribadian, keyakinan, dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Yang kedua adalah organisasi. Yang ketiga amal usaha. Yang keempat peranan. Dan yang terakhir adalah praktek berorganisasi. Ini secara singkat saja. Silahkan dicatat mulai dari halaman ini, ya, sampai yang kelima sebentar praktek berorganisasi. Tidak banyak yang akan kita catat, ya. Seperti biasa kalau sudah dicatat, silakan dipoto lalu kirim ke WA saya. Yang pertama, sejarah kepribadian dan keyakinan hidup, cita-cita hidup di Muhammadiyah. Ada 2 pengertian di sini. Maksudnya yang pertama adalah siswa diajak untuk mengetahui sejarah awal berdirinya Muhammadiyah, ya, bagaimana perkembangan Muhammadiyah sejak berdiri sampai hari ini di usianya yang sudah lebih daripada 100 tahun. 111 tahun. Jadi lebih dari 1 abad. Jadi bagaimana perjalanan Muhammadiyah dari masa ke masa. Ini yang akan kita pelajari di pendidikan kemuhammadiyahan. Insyaallah nanti di kelas 11 itu sudah lebih spesifik. Mulai dari berdirinya Muhammadiyah sampai perjalanannya hari ini. Lebih dari 100 tahun. Yang kedua, saya cepat saja, ya, agar siswa ini menjadi penerus keyakinan dan cita-cita hidup di Muhammadiyah. Menjadi angkatan muda Muhammadiyah yang menjadi penerus amal usaha, berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang dimaksud dengan bagian pertama, cita-cita hidup. Baik, secara cepat saja. Yang kedua, organisasi. Di sini siswa diajak untuk mengetahui, ya, bahwa Muhammadiyah ini adalah perkumpulan manusia-manusia, orang-orang Islam, ya, yang disebut dengan persyarikatan, yang beragama Islam, yang berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Bagi yang masih ingat kemarin saya sudah jelaskan apa itu amar ma'ruf nahi mungkar dan sudah kita juga baca ayatnya di surah Ali Imran ayat 104 kemarin yang menjadi penugasan, ya. Jadi organisasi siswa diajak untuk mengetahui bahwa Muhammadiyah ini bukan paham, bukan aliran, bukan tarekat dan lain sebagainya. Muhammadiyah ini adalah persyarikatan, organisasi, amar ma'ruf, nahi mungkar. Organisasi dakwah. Itu ya secara singkat saja. Baik, yang ketiga, amal usaha. Jadi amal usaha ini disebut sebagai ladang berdakwah. Ladang berdakwah, ya. Mendirikan berbagai bidang, ya. Mendirikan berbagai bidang, ada panti asuhan, ada ekonomi kreatif, ada MDMC, ada lasismu, ada
ada minimarket, ya, ada panti sosial dan seterusnya. Disebut amal usaha untuk mencapai tujuan yang tadi, yakni beramar ma'ruf, nahi mungkar, berdakwah. Jadi amal usaha ini selain sekolah-sekolah, ya, yang saya sebutkan tadi, nah itulah amal usaha di Muhammadiyah. Utamanya kita di pendidikan, mulai dari SD, TK, PAUD sampai perguruan tinggi Muhammadiyah punya yang disebut dengan amal usaha. Baik, yang keempat, peranan. Apa ini peranan, Pak? Peranan ini adalah dua, ada dua yang jadi peranan kita kalau kita jadi siswa di Muhammadiyah ataupun kader di Muhammadiyah, anggota Muhammadiyah. Ini ada dua kewajiban. Yang kewajiban yang utama adalah kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua hal. Yang pertama adalah ihsan, berbuat baik. Bukan hanya persoalan ibadah, tetapi adalah kebaikan-kebaikan kecil di masyarakat. Gotong royong, ya, eh, bakti sosial, donor darah, dan seterusnya, ya, di masyarakat. Ini disebut dengan ihsan, berbuat baik. Dan yang kedua adalah islah, perbaikan. Perbaikan kepada masyarakat dengan ikhlas. Melihat suatu hal yang tidak semestinya dilaksanakan, kita perbaiki. Dengan lisankah, dengan tangankah, bahkan dengan membenci suatu keburukan itu pun sudah mengarah kepada islah. Yang penting kita ikhlas. Jangan mau menolong karena mau ini ada politiknya, ada ini itunya, ya. Itu namanya bukan peranan yang ikhlas, bukan. Tetapi kita di sini karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala innamal a'malu binniyat. Yang terakhir, yaitu praktek berorganisasi. Apa itu praktek berorganisasi, Pak? Praktek berorganisasi bagi siswa Muhammadiyah disebut dengan IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kalau di sekolah-sekolah negeri disebutnya OSIS, organisasi intra sekolah. Tapi kita di Muhammadiyah diberi nama khusus. Bagi yang sudah dikader disebut Imawan bagi laki-laki, Imawati bagi perempuan. Ikatan Pelajar Muhammadiyah, pengganti OSIS. Kalau kuliah namanya IMM, Imawang Imawati, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Karena dia masih kategori pelajar. Jadi itulah praktek berorganisasi di Muhammadiyah. Baik, demikian apa yang sempat saya jelaskan materi pada kesempatan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan silahkan japri lewat WA. Dicatat saja 1 sampai 5 ini, lalu kirimkan foto, kirimkan ke WA saya sebagai daftar hadir belajar dari rumah. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.